jelasin dong. Oke, Sabar ya. Oke, Bang, bisa dijelasin Bang, kronologis permasalahannya ada apa ini Bang? Oke, selamat sore rekan-rekan semua. Terima kasih banyak Anda mau membantu kami. Saya perkenalkan, ini namanya panggilannya Mbak Lintang dan ini saudara saya Mas Bagus. Ya. Jadi ini berawal dari Lintang mengenal seseorang yang bernama Lady, tapi ada panggilannya. Menurut keterangannya dia adalah seorang artis. Ya, tapi LM ya, saya panggil LM. Awal ceritanya bagaimana, terus tiba-tiba dia yang sebetulnya korban sekian miliar, tapi dia ya justru yang dilaporkan. Jadi dia entah membuat cerita seperti apa, dia melaporkan di Polda Metro, seakan-akan Lintang ini telah melakukan penipuan, juga telah melakukan pemalsuan beberapa dokumen-dokumen. Nah, proses berjalan, pada akhirnya tidak ditemukan adanya sebuah peristiwa pidana dan tidak ditemukan adanya bukti yang cukup untuk memproses lebih lanjut, sehingga Polda Metro telah mengeluarkan surat penghentian penyidikan. Seperti itu. Kejadian awal dia lapor di Februari 2000. Laporannya 4 Mei 2021 dan dihentikannya 31 Juli 2023. Bagaimana ceritanya? Mengenal seseorang yang menurut keterangannya seorang artis. Menurut keterangannya, tapi saya tidak tahu. Biar nanti ini Mbak Lintang yang sebetulnya korban, tapi dia dilaporkan polisi, dia sudah habis banyak berapa miliar, tapi dia juga menjadi korban, bukan hanya dilaporkan tapi juga digugat di Pengadilan Negeri Tangerang ya. Silakan Mbak Lintang dilanjut. Jelaskan Mbak Lintang gimana kronologis permasalahan bisa mengenal Lady Marcella dan bisa meminjam uang sebanyak 60 miliar itu seperti apa? Awal mulanya saya kenal Lady dari teman saya. Waktu itu si LM ini menawarkan suatu pekerjaan. Waktu itu pekerjaannya Bansos DKI ya, senilai 60 miliar, dan pada waktu itu perusahaan si LM ini perlu uang 3 miliar untuk mengambil sebuah SPK atau surat perintah kerja. Jadi dia datang ke kafe ini di tempat ini juga di pojokan situ dia datang, kita di sini. Ya, dia perlu uang 3 miliar waktu itu. Saya kasih pada hari itu juga. Beliaunya juga ikut datang ke DKI, semua diarahin lah sama LM. Oh, SPK-nya ini perlunya uang 3 miliar untuk ambil SPK ini. Jenis pekerjaannya berbagai macam sembako, waktu itu COVID ya. Nah, berawal dari situ ternyata SPK itu palsu. Dari SPK palsu itu LM ini mulai belibet, nggak karu-karuan. Dari 3M terus Kan 3M terus tambah butuh modal untuk beli sembakonya 37M. Dari saya mengeluarkan uang pribadi saya 3 miliar, akhirnya si LM ini perlu modal tambahan senilai 37 miliar. Ya. 37 miliar. Akhirnya kami sepakat bekerja sama waktu itu, belum tahu SPK-nya palsu. Bekerja sama, pinjaman di FS Capital senilai 40 atau 37 ya? 40. Senilai 40 miliar. Nah, setelah 40 miliar itu cair, semua atas perintahnya LM, beli barang, beli beras, beli macam-macam lah item dari sembako tersebut. Nah, dari situ setelah pencairan itu baru diketahui lah bahwa SPK itu palsu. Dari SPK itu palsu, si LM ini udah dikasih tahu, Mbak, ini SPK palsu ya. Si LM ini terus meyakini bahwa SPK itu palsu, bahwa SPK itu asli. Dari situ mulailah terjadi sedikit miss gitu. Saya minta untuk waktu itu dihentikan lah. Waktu itu kan proses pembelian barang kan belum sampai ke gudang semua. Sebelum sampai ke gudang, saya minta untuk dihentikan pembelian, tapi si LM ini nggak mau. Dia minta terus dijalankan terus sampai akhirnya gudang itu penuh dengan
senilai 37 itu ya, Iya. senilai 37. Nah, setelah tahu SPK itu barulah kita ribut kan. Gimana ceritanya? Kita kan minta barang itu kan dijual balik ke Nah, supplier. iya, dijual balik ke supplier. Berarti mungkin nanti dihitung dengan kerugian ongkos tenaga, ongkos transport segala macam, atau ada nilai penurunan. Ternyata LM enggak mau. LM enggak mau, tetap dia maunya jual barang itu sendiri. Ternyata ketika dijual sendiri tidak nyampe ke 37 M. Cuma dapat berapa? 28 ya. 18 sekian lah dapatnya. Nah, dari hasil penjualan itu pun nggak semua dilaporin ke kita. Banyak yang masuk ke rekening pribadinya si LM. Nah, itu yang kita laporkan di Resmob. Cuma LM ini proses ini kasus mulai bergulir di Polda, dia suka mengupload ke medsos. Bahwa seolah-olah dia adalah bikin podcast di YouTube di mana-mana bahwa dia adalah korban, bahkan dia yang ketipu dan segala macam. Diputar balikan fakta ini. Ya, padahal yang tertipu adalah saya. Yang mengembalikan pinjaman dari FS Capital itu saya, bukan LM. Seolah-olah dari waktu itu saya pernah mengajukan gelar di Wasidik Mabes Polri ya. Di Wasidik pun gelar dari semua laporannya LM ini minta dihentikan. Waktu itu LM ditanya, "Ibu dirugikan atas dasar apa?" Dia tidak bisa menjawab dia dirugikan atas dasar apa, karena memang itu bukan uang pribadinya si LM, dan yang menjadi guarantor waktu untuk peminjaman di FS Capital itu adalah saya pribadi menggunakan perusahaannya si LM. Jadi untuk bukti-bukti sendiri peminjaman dari Ada semua. Dokumen Semua lengkap. Dokumennya ini lengkap seperti ini ada surat pesanan dan seterusnya. Jadi tidak pernah disangka bahwa dokumen-dokumen untuk pekerjaan tersebut adalah sebagian palsu atau tidak sesuai dengan asli. Memang situasi COVID. Nah, dia ini sebetulnya yang menjadi masalah. Lintang ini adalah korban, tapi diputar keadaannya seakan-akan dia adalah pelaku tindak penipuan, penggelapan, dan pemalsuan dokumen. Dia laporin, motivasinya apa? Mungkin motivasinya karena dia juga takut dikejar-kejar sama yang memberikan utang. Jadi Kayaknya sih dia takut untuk suruh bayar nih, melunasi sisa pinjaman. Karena kan proyek ini kemarin tuh kalau untung kita kan berbagi 70-30. Ya. Berarti intinya kalau rugi juga 70-30 dong. Ya. Nah, dia untuk menghindari kena beban di 30% ini, dia berulah dengan seperti ini. Manuver melaporkan saya sebagai penggelapan BPKB mobil lah, pemalsuan dokumen, banyaklah yang dilaporin saya di situ. Tapi mungkin hari ini kami minta konversi sebenarnya gini intinya. Karena waktu tanggal Mei tahun 2021 ketika dia bikin LP di Polda, dia kan panggil semua wartawan tuh. Panggil semua, dia koak-koak. Judulnya aja ngeri. Artis FTV LM tertipu. Artis LM duta toilet Indonesia tertipu. Kan di mana-mana. Habis itu terus dia bikin podcast di YouTube-nya itu Adi Warman, ketua Gerakan Nasional GNPK itu. Sampai berapa kali episode foto itu. Saya di situ semua tersebar ditulis penipu gitu. Disebar di mana-mana itu foto kita ini bahwa kita adalah penipu. Makanya setelah kita mendapatkan kepastian hukum di Polda Metro Jaya bahwa kasus ini dihentikan atas laporan Lady melaporkan ke kita, makanya kami manggil mas-mas untuk itu. Berarti hal ini udah dilaporkan ke Mabes Polri, udah dibuat RT. Waktu itu di Polda. PMJ Polda Metro. Kita di waktu itu di Mabes Polri kita minta gelar khusus. Gelar khusus karena Lady ini lapor di banyak kayak di Kamnek, di Harda gitu, dia lapor banyak banget. Akhirnya mintalah gelar khusus di Wasidik. Jadi jadi LM ini melaporkan bukan hanya satu, laporannya itu tanggal 4 Mei 2021 melaporkan adanya dugaan perkara tindak pidana penipuan dan atau penggelapan dan atau pemalsuan dan atau menyuruh menempatkan keterangan palsu yang dilakukan oleh Lintang Hayu, ada Danang, ada Sita, ada beberapa orang, dan itu adalah sebetulnya justru korban dari orang yang melaporkan. Jadi dia adalah pelaku, tapi dia memanfaatkan seakan-akan dia public figure
dia lapor dengan membawa rekan-rekan media, seakan-akan dia tertipu. Inilah hasil dari proses laporan tersebut. Alhamdulillah setelah memakan sekian proses, tidak diketemukan adanya cukup bukti adanya perbuatan pidana dan dikeluarkan penetapan penghentian penyidikan tertanggal 31 Juli tahun 2023. Jadi laporan atas nama LP 2371 dan seterusnya tahun 2021 tanggal 4 Mei 2021 atas nama LM yang menjadi pelapor yang dilaporkan dia, dan alhamdulillah ini dihentikan. Artinya Mbak Lintang bukan pelaku tindak pidana penipuan, penggelapan, dan atau memberikan keterangan palsu atas proyek-proyek yang tidak jelas ini. Ini proyek-proyek yang tidak, ini ada proforma invoice segala macam, ternyata proyek ini fiktif. Ada langkah untuk melaporkan Itu Sudah kita laporkan di Resmo, tapi Polda Metro. Polda Metro Resmo. Jadi berawal itu adalah saudara Bagus inilah yang Memperkenalkan Lady, ya, di tempat memperkenalkan ini. LM ke saya. di tempat Di ini. tempat ini juga. Di tempat ini dikenal. Di lantai ini juga, bukan cuma ditempatin di lantai Di ini. lantai ini kenal. Minta uang 3 miliar dulu, terus minta uang sekian puluh miliar lagi. Ya, karena ini memang orang pekerja proyek, pekerja. Jadi ya disiapkan lah. Karena memang kan aktivitasnya seperti itu. Tapi ternyata justru dia adalah ditipu. Jadi dengan modus dokumen-dokumen yang tidak benar. Seperti itu. Bang, tadi bilang sudah dilaporkan, itu pertanggal kapan ya, Bang? Laporan yang Resmo itu ya. Sama 2021 saya melaporkan. Oh, lapor Penggelapan mobil. Sama. Bukan. Kita dia kan gelapin duit yang ini. Menggelapkan uang. Ini kan barang udah ada, dijual balik kan. Ya. Dijual ini duitnya digelapin lagi sama dia. Oh, hasil penjualan barang-barang. Jadi barang itu kan ada nih disuruh jual. Hasil penjualan harusnya dikirim ke kita, diserahkan. Tapi Gelapin lagi. digelapkan lagi dan itu dilaporkan. Itu dilaporkan di Mas Resmo. Bagus sendiri mengenal sosok LM seperti apa sih? Jauh. Saya juga kenal hari itu di sini, Mas. Oh gitu. Saya kenal dari seseorang. Itu loh. Bukan saya udah kenal lama. Cuma sekarang dia malah kuah-kuah kemana, katanya SPK itu dari saya. Makanya kenapa kita laporkan ke Resmob, walaupun kan waktu itu yang tersangka di mana, Pak? Di Kamlek ya? Kak Reta, Ya. Kamnek. Jadi laporan pertama itu yang laporin siapa? Mbak. Lady. Oh, jadi ketika ini ribut, Mas, Lady ngelaporin orang DKI di Kamlek ya? Kamlek. Akhirnya yang aktor utamanya yang orang DKI ini tersangka. Terus malah Lady ngelaporin kita. Kenapa ngelaporin kita? Setelah saya ajak duduk, Mbak Lady, ini kalau untung kan 70-30. Ya ini rugi. Jadi 70-30 juga dong, betul nggak? Di mana-mana kan gitu. Mulai dia berulah. Sudah berulah, ternyata apa? Hasil penjualan yang sembako nilai 37 miliar pun, yang kita beli dengan 37 M, itu cuma balik 18 miliar. Duitnya pun digelapin sama dia. Tapi kalau kita lihat, kalau mungkin mas-mas googling di internet tentang dia, kok justru kita yang nipu dia katanya gitu. Jadi kalau mas tadi tanya motifnya apa? Motifnya itu tadi. Ketika karena saya mengenalkan ini, berarti saya ini kan kausa prima, Mas. Sebab akibat saya ini. Ya. Ketika saya sudah mulai minta duduk ke dia, ini ada untung 70-30. Berarti ada rugi 70-30. Mulai dia berulah. Malah ngelaporin kita dua loh, Mas. Pertama di Jakarta Pusat. Waktu dia minta 3M sore itu, siang ya. Tapi jam segini baru diserahkan. Jam-jam segini diserahkan, Mas. Tanggal 15 September. Dia minta uang hari itu. Saya minta jaminan BPKB, Mas. Wajar dong. Dia minta duit 3M dari teman saya. Saya nggak punya jaminan apa-apa. Padahal untuk nebus SPK masih nama PT dia. Wajar nggak saya minta jaminan? Wajar. Keluarlah duit 3M, saya minta jaminan BPKB. Mercy, Expander sama 2 truk. 4 BPKB. Tahu nggak kejadiannya setelah ribut? Kita dilaporkan gelapkan BPKB, Mas. Dan kita hampir tersangka juga. Dan di SP3 juga, ini saya panggil lagi, Mas. Kenapa? Ini hanya BPKB. Di mana-mana kalau Mas tanya masalah hukum tentang BPKB, BPKB tanpa mobil, tanpa kuitansi penjualan, nggak ada wujudnya nilainya, betul? Nah, tapi dia ngelaporin ke kita juga. Terus dia ngelaporin kita di
Harda Polda Metro yang akhirnya di SP3. Dan sebentar lagi juga SP3 yang di Jakarta Pusat. Itu. Jadi kalau Mas mau muter motifnya apa? Tadi motifnya. Ketika saya ajak duduk, saya minta bagaimana kerugian ini. Mulai dia berulang. Jadi judulnya tak kalah penipu mengaku tertipu. Iya betul itu. Dan Bang Fahmi sendiri sebagai kuasa hukum Mbak Lintang dan Mas Agus gimana Mas? Jadi yang pertama itu saya ucapkan alhamdulillah ya. Jadi dalam proses memang memakan waktu sejak tahun 2021 kita ikhtiar terus memberikan bukti-bukti, akhirnya disimpulkan tidak ada perbuatan pidana. Dan itu dikeluarkan surat penghentian penyidikan. Ya, jadi ini suratnya tapi jangan terlalu. Jadi ini suratnya. Jadi sudah dihentikan alhamdulillah. Berarti tidak ada perbuatan pidana yang dilakukan oleh Lintang dan kawan-kawan. Jadi dia yang selama ini dituduh melakukan penipuan, penggelapan dan pemalsuan lagi dokumen-dokumen, tidak tahu apa yang dipalsu, hampir 60 sekian miliar ya mengadu dan membawa rekan-rekan media untuk mempublish seakan-akan dia menjadi korban atas dugaan tindak pidana, dan alhamdulillah kebenaran itu memang tidak bisa disalahkan dan tidak bisa dikalahkan. Dan inilah kebenarannya. Apa yang dilaporkan itu adalah sesuatu yang tidak benar dan dihentikan. Saya nanti akan melakukan proses hukum lebih lanjut. Tapi apa prosesnya nanti saya akan komunikasikan kepada Mbak Lintang dan Mas Haji seperti apa. Mbak Lintang sendiri balik dari awal Mbak mengenal sosok LM itu sebagai Fahmi Ketipu. Katanya. Mas. Saya sih nggak percaya, cuma dia selalu mengucap, oh saya seorang artis FTV bla 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 begitu. Kan dia bicara dia Mas. Si LM-nya. Tapi sering diajak ke tempat. Gak pernah, saya ketemu sekali itu aja. Ketemunya sekali itu aja. Tapi di sini aja. kantornya memang ada kayak apa ya? Tempat penerimaan talent kayak gitu-gitulah. MCP, Marcella Cahaya Purnama. Ada NVC apa? MCP apa? Talent apa gitu? Untuk menjaring artis muda itu. Kayaknya di MNC TV deh. Kantornya. Enggak, bukan. Untuk MNC TV. Iya. Ya. Mbak Lintang dampak apa sih yang dirasakan Mbak Lintang ketika Kenapa? dampak seperti apa sih? Dampaknya. Luar biasa. Dampaknya luar biasa. Saya rugi berapa miliar untuk itu. Ini tadi kan 40 Mas. Baru balik 18 Mas. Berapa Jadi besar? kerugiannya berapa? Justru dia nggak ikut bayar. Dia nggak ikut bayar, justru dia ngelaporin kita loh. Dia dapat keuntungan. Iya. Jadi dia sudah korban sekian puluh miliar, dia juga habis waktunya harus menjelaskan kepada Iya, penyidik iya, bahwa iya. saya sebetulnya justru korban. Tapi kan polisi itu pasti semua laporan akan diproses. Nanti pada akhirnya siapa yang benar, siapa yang tidak benar, siapa yang itu pasti akan terungkap dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Manakala tidak ada perbuatan pidana, ya pasti harus dihentikan seperti apa yang dilaporkan oleh LM terhadap Mbak Lintang. Jadi laporannya itu dihentikan. Tunggu tanggal mainnya, saya akan kejar dia.